Samsung adalah perusahaan pembuat perangkat elektronika terbesar di dunia dan menjadi ikon dari Samsung Group yang merupakan konglomerasi terbesar di Korea Selatan. Samsung pertama kali didirikan tahun 1938 oleh Lee Byung-chul. Bermula dari toko perdagangan grosir, tetapi Samsung mengubah pangsa pasar dengan memasuki industri elektronik tahun 1969. Sekarang, Samsung menjadi salah satu produsen elektronik terbesar di dunia, menjadi market leader dalam industri smartphone, dan menghasilkan sekitar 1/5 dari total ekspor Korea Selatan. Problemnya, Samsung memiliki lingkungan bisnis yang sangat tidak pasti, munculnya produk-produk baru yang lebih inovatif, dan menawarkan harga yang lebih murah dengan kualitas yang tidak kalah bagus. Batasan dan scope. Samsung perlu untuk melakukan analisis ancaman dari luar dan analisis cash flow karena lingkungan bisnis pada industri elektronik saat ini sangat tidak pasti dan pasar yang ada semakin kompetitif. Pendekatan analisis Porter 5 Forces. Yang pertama, rivalry among competitive firm. Ada sejumlah besar persaingan dalam industri saat ini, terutama perusahaan besar dan berpengaruh yang mencakup Apple dan Samsung. Persaingan antara kedua perusahaan ini sangat ketat, karena produk yang mereka kembangkan mirip satu sama lain dalam hal penampilan dan fungsi. Karena pentingnya persaingan antara kedua perusahaan ini, serta bisnis lain dalam industri ini, Samsung Electronics harus menerus menyadari strategi para pesaingnya dan berupaya untuk meningkatkan kesadaran merek, loyalitas, dan pangsa pasar. Yang kedua, threat of new entrants. Samsung Electronics hadir dalam industri yang sangat kompetitif, di mana perusahaan bersaing satu sama lain tidak hanya dalam hal harga, tetapi juga inovatif dan keunikan mereka. Pendatang baru ke dalam industri perlu mengembangkan pengetahuan dan merek pelanggan, yang mungkin sulit karena merek Samsung sangat terkenal dan ada banyak perusahaan seluler yang sudah mapan. Namun demikian, sejarah Samsung Electronics sendiri menunjukkan bahwa ada kemungkinan bagi sebuah perusahaan untuk beralih dari persepsi seperti ini menjadi pemimpin global. Samsung Electronics perlu mengetahui setiap bisnis baru yang berkembang dalam industrinya dan memantau strategi yang dikembangkan oleh setiap perusahaan baru. Yang ketiga, the bargaining power of buyer. Salah satu faktor yang membatasi daya tawar konsumen adalah jenis produk yang dijual dalam industri elektronik. Konsumen tidak akan membeli barang elektronik dalam jumlah banyak dalam satu waktu, dan loyalitas merek Samsung yang kuat berarti bahwa banyak konsumen dapat menerima harga yang lebih tinggi dan layanan yang lebih sedikit daripada yang mereka dapatkan sebaliknya. Samsung Electronics perlu tetap menyadari kebutuhan konsumen dan pilihan yang berbeda yang ditawarkan oleh perusahaan saingannya. Ini membantu perusahaan tetap kompetitif sambil menyadari bagaimana mengambil keuntungan terbaik dari pasarnya. Yang keempat, the bargaining power of supplier. Dalam industri seluler, terdapat banyak pemasok komponen dan akibatnya mudah bagi perusahaan untuk berpindah dari satu pemasok ke pemasok lain. Ini menurunkan daya tawar pemasok dan memungkinkan Samsung Electronics untuk tidak didorong oleh tuntunan pemasoknya. Samsung Electronics juga memproduksi chip memori, prosesor, dan layar. Ini menciptakan situasi yang dimana tidak biasa Samsung Electronics bertindak sebagai pemasok bagi pesaingan terbesarnya. Namun ini juga berarti bahwa Samsung Electronics mampu memasok banyak komponen untuk dirinya sendiri tanpa bergantung pada pemasok eksternal. Yang kelima, the potential development of substitute product. Perkembangan produk substitusi merugikan Samsung Electronics karena mengurangi kemampuan Samsung Electronics untuk menguasai pasar. Karena konsumen dapat dengan mudah beralih ke produk lain. Salah satu faktor terkuat yang membatasi pengembangan produk pengganti adalah sifat industri yang berpusat pada paten. Banyak kasus antara Apple dan Samsung Electronics yang kalau membatalkan undang-undang paten, maka akan menyulitkan pengembangan substitusi produk. Cash flow analysis. Operating activities mengalami penurunan di mana pada tahun 2021 operating activity Samsung sebesar 65,1 miliar dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 65,2 miliar. Investing activities mengalami penurunan, di mana pada tahun 2021 investing activity Samsung sebesar 33 miliar dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 53,6 miliar. Financing activities mengalami kenaikan,
di mana pada tahun 2021 financing activities Samsung sebesar 23,9 miliar dibandingkan pada tahun 2020 hanya sebesar 8,3 miliar. Arus kas terhadap laba bersih mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021. Namun secara umum Samsung tetap memiliki kinerja yang baik karena rata-rata nilai rasionya berada di atas 1, yang berarti mereka masih mampu menyediakan dana operasi untuk menghasilkan laba bersih perusahaan. Arus kas operasi terhadap kewajiban lancar pada tahun 2020 dan 2021 kurang dari standar rasio yaitu 1. Arus kas operasi terhadap total utang pada tahun 2020 dan 2021 kurang dari standar rasio yaitu 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak cukup mampu untuk menyelesaikan total utang hanya dengan menggunakan arus kas operasional ini saja. Arus kas operasi terhadap pengeluaran modal pada tahun 2020 dan 2021 lebih dari standar rasio yaitu 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang lebih dalam membayar total pengeluaran modal. Terlihat bahwa rasio cakupan kas terhadap bunga untuk tahun 2020 adalah sebesar 43,7 miliar, yang berarti bahwa kemampuan arus kas operasi dalam menutup biaya bunga adalah 43 kali atau sebanyak 43 kali dari jumlah biaya bunga tahun 2020 mampu ditutupi oleh arus kas operasi pada tahun tersebut. Aktor terlibat dalam analisis bisnis. Yang pertama, Presiden Direktur sebagai pemimpin dalam proses analisis bisnis. Yang kedua, PPC, Production Planning Control, yang bertanggung jawab dalam rencana produksi, rencana ekspor, dan finished good inventory. Yang ketiga, QC, Quality Control, yang bertanggung jawab pada quality material. Yang keempat, Procurement, yang bertanggung jawab dalam masalah pembelian material, consumable, material price, dan material control. Yang kelima, Production, bertanggung jawab dalam produksi material sampai menjadi barang jadi. Yang keenam, Engineering, bertanggung jawab dengan masalah teknik dan menganalisis masalah-masalah yang terjadi pada proses perakitan. Yang ketujuh, R&D, Research and Development, yang bertanggung jawab dalam melakukan penelitian dan pengembangan produk agar lebih baik sehingga produk yang dihasilkan mempunyai daya saing yang kompetitif baik dari segi kualitas maupun harga jual. Tantangan dan hambatan. Lingkungan bisnis yang tidak pasti dan pasar yang semakin kompetitif di lingkungan bisnis Samsung. Dampaknya, Samsung dapat mengetahui ancaman eksternal apa saja yang dapat mengancam proses bisnis dari Samsung. Dengan cash flow analysis juga dapat membantu Samsung dalam melihat keuangan mereka dan memproyeksi keuangan mereka ke depannya. Dengan kedua analisis ini dapat membantu Samsung dalam menghadapi lingkungan bisnis yang tidak pasti dan kompetitor yang semakin banyak di industri elektronik. Kesimpulan, Samsung sebagai perusahaan besar di industri elektronik memiliki pesaing yang tinggi. Sebagai market leader, ancaman pendatang baru bagi Samsung terbilang medium karena produk yang ditawarkan Samsung selalu jadi yang teratas di pasar. Produk pendatang baru dianggap sebagai knock-off dan berkualitas rendah di pasaran, sehingga Samsung masih unggul di atas produk pendatang baru. Tetapi, ancaman daya tawar konsumen termasuk tinggi karena konsumen tidak akan membeli barang elektronik dalam jumlah banyak dalam satu waktu, sehingga Samsung harus mengambil keuntungan terbaik di pasar. Samsung tidak bergantung pada pemasok eksternal dan menjadi pemasok bagi kompetitornya, sehingga ancaman yang datang dari pemasok terbilang rendah, serta potensi substitusi produk rendah karena Samsung memiliki sistem hak paten yang membuat produk pesaing tidak bisa menduplikasi produk Samsung. Operating activities pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 181,5 juta dibandingkan tahun 2020. Investing activities pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 20,5 miliar dibandingkan tahun 2020. Financing activities pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 15,6 miliar dibandingkan tahun 2020. Itu saja penjelasan mengenai analisis bisnis Samsung. Terima kasih.